Shalom saudara, RHK hari Jumat tanggal 22 Juli 2022. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 28. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebelum kami memulaikan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mau bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan Allah adalah tamu utama pengucapan syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab di dalam Ibrani 12 ayat 28 demikian. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Mengucap syukur dan beribadah kepada Allah, firman ini menjelaskan bahwa pengucapan syukur dan beribadah kepada Allah adalah seperti dua sisi mata uang. Kalau hanya ada satu sisi, pasti tidak berharga. Sebaliknya, jika hanya ada sisi yang lain, pasti juga tidak berguna. Ucapan syukur tanpa ibadah seperti perbuatan tanpa iman. Ibadah tanpa ucapan syukur adalah iman yang kosong. Kita dapat membandingkannya di dalam Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui yang sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ada berbagai cara orang mengucap syukur. Ada orang sukses naik pangkat dan jabatan dalam karir mengadakan jamuan ucapan syukur. Tamu yang utama yang diundang dalam pesta itu adalah atasannya, atau orang yang mempromosikan dan membantu kesuksesannya serta saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya. Ada yang mengucap syukur untuk menunjukkan kehebatan dan keberhasilan atas pertanian, atas perkebunan, atau capaian-capaian lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen mengadakan pengucapan syukur dengan mengadakan pengecapan berkat berupa makanan dan minuman, dan tentu saja subjek dan tamu utama kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Pesta pengucapan syukur dengan mengundang saudara dan sahabat, teman sekerja, dan lain-lain terutama dimaksudkan agar orang yang mengecap berkat Tuhan melalui hidup kita mempunyai maksud agar orang-orang yang mengecap berkat Tuhan melalui hidup kita melihat dan merasakan kasih dan berkat Tuhan dalam dan melalui hidup iman dan ibadah kita. Tamu utama yang diundang pada pesta pengucapan syukur orang percaya adalah Tuhan Allah. Kita mungkin bertanya, bagaimana kita menghadirkan Tuhan Allah? Dengarlah jawaban Yesus Kristus. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum." Matius 25 ayat 33-35. Yang dimaksud dengan mereka yang di sebelah kanannya adalah domba-dombanya, orang percaya, orang Kristen. Saudara dan saya adalah domba-dombanya. Akan tetapi, kambing-kambing yang di sebelah kirinya bertanya, "Tuhan,
bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 37 dan 40. Pertanyaannya adalah, apakah perayaan pesta pengucapan syukur kita yang kita rayakan seperti yang dilakukan oleh mereka yang berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri, domba atau kambing? Nah, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Janganlah pengucapan syukur menjadi ajang pamer kekayaan dan kehebatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Cara pengucapan syukur yang berkenan adalah ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah dan pengucapan syukur dengan hormat dan takut kepada Allah adalah, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Raja Kerajaan Sorga, ampunilah jika Engkau mendapati kami berpengucapan syukur dengan tidak menjadikan-Mu sebagai tamu utama. Ampunilah kami karena pesta pengucapan syukur sering dijadikan sebagai ajang pamer dan mengabaikan ibadah. Terima kasih atas firman-Mu yang menegur dan mengingatkan kami agar mengucap syukur dengan cara yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.